Ketika kamu membeli game digital, kamu mengira kamu memilikinya. Tapi saat ini, ada sebuah kill switch di sebuah server di Montreal. Sebuah potongan kode yang memang dirancang khusus untuk menghapus game yang sudah kamu beli, seolah-olah game itu tidak pernah ada. Tanpa peringatan, tanpa pengembalian dana, langsung hilang begitu saja. Industri game mengatakan kepada Uni Eropa bahwa menghentikan kill switch ini adalah hal yang mustahil secara teknis dan akan memakan biaya jutaan. Itu bukan hanya salah, tapi juga bohong. Dan sekelompok kecil insinyur pembangkang baru saja membuktikan bahwa kamu bisa menyelamatkan game-game ini dengan biaya yang sangat kecil. Jadi, kenapa industri tidak mau melakukannya? Seperti setiap misteri yang bagus, yang satu ini dimulai dengan sebuah pembunuhan. Bab 1, Eksekusi The Crew. Ubisoft menunjukkan dengan jelas bagaimana perasaan mereka terhadap para pemainnya pada tanggal 31 Maret 2024. Itulah hari ketika mereka mengaktifkan Kill Switch untuk The Crew, sebuah game balap kompetitif online saja yang telah berjalan hampir 1 dekade. Begitu saja, game itu hilang. Jutaan pemain tiba-tiba terkunci keluar tanpa cara untuk masuk kembali. Alasannya, infrastruktur server yang akan datang dan keterbatasan lisensi. Itu adalah omongan korporat yang samar seperti biasa dan mungkin masuk akal jika Ubisoft hanya mematikan servernya. Tapi mereka melangkah lebih jauh. Pada bulan April di tahun yang sama, Ubisoft mulai mencabut lisensi pemain melalui layanan Ubisoft Connect mereka. Mereka menggunakan Digital Rights Management atau DRM untuk mencegah para gamer mengunduh atau menyimpan file game apapun, terkadang tanpa memberikan pengembalian dana sama sekali. Bagi orang-orang yang tidak terlalu sering bermain game online, bayangkan seperti pergi ke restoran dan memesan sandwich. Anda menggigitnya dan baru setengah menikmatinya. Ketika koki keluar dari dapur, dia mengambil sandwich itu dan memakannya di depan Anda. Dan yang lebih gila lagi, entah bagaimana hal ini terjadi pada semua orang di restoran pada saat yang sama. Tapi ini lebih dari sekedar perusahaan dengan sejarah yang meragukan menipu pelanggan mereka $60-80 per orang. Ini adalah preseden yang sangat berbahaya untuk ditetapkan bagi seluruh industri game. Seorang penggemar di Reddit berkata, ini adalah keputusan paling menyedihkan dan paling kejam yang pernah saya lihat dalam sejarah game. Yang lain menyebutnya perilaku menjijikkan yang harus dibuat ilegal. Dan seperti yang dikatakan oleh Engadget, ini adalah pengingat bahwa kita sebagai konsumen tidak memiliki apa-apa. Kita hidup di dunia di mana layanan streaming bisa saja menghapus serial yang dicintai hanya karena serial itu menarik terlalu banyak perhatian dari rilisan baru mereka yang mahal. Atau seorang eksekutif studio bisa menjentikan jarinya dan membuat sebuah film lenyap demi potongan pajak. Apakah langkah seperti ini bisa mendorong video game ke arah yang sama? Ini bukan paranoia internet. Pada awal tahun 2024, Philippe Tremblay, direktur langganan di Ubisoft, mengatakan dalam sebuah pernyataan publik, "Kami melihat para gamer terbiasa memiliki dan menyimpan game mereka. Itulah perubahan konsumen yang perlu terjadi. Mereka sudah terbiasa tidak memiliki koleksi CD atau DVD mereka. Transformasi seperti itu memang terjadi lebih lambat di dunia game. Jadi ini tentang merasa nyaman tanpa memiliki game Anda sendiri. Lagi pula layanan berlangganan menghasilkan jauh lebih banyak uang bagi perusahaan dibandingkan pembayaran satu kali. Jika mereka memutuskan Anda tidak boleh lagi memainkan game itu atau bahkan mengakses file-filenya, ya itu masalah Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Mengeluh di forum, membanjiri halaman Steam mereka dengan ulasan buruk, bukan berarti mereka peduli. Tapi kali ini berbeda. Penghancuran The Crew oleh Ubisoft itulah pemicu terakhirnya. Kali ini, para gamer benar-benar akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Muncullah Ross Scott, seorang gamer seumur hidup dan pembuat machinima dari Baton Rouge, Louisiana. Dia menghabiskan sebagian besar hidup dewasanya menjadi pendukung vokal pelestarian seni dalam dunia game. Pada tahun 2019, dia menyebut konsep game sebagai layanan, bukan produk, sebagai penipuan. Dan setelah Ubisoft mengaktifkan Kill Switch pada The Crew, dia menjadi salah satu suara paling vokal yang menentangnya, menggambarkannya, kutip, sebagai serangan terhadap hak konsumen dan pelestarian media. Masuk akal jika dialah yang memulai Stop Killing Games, sebuah gerakan dengan tujuan yang spesifik dan bisa ditindaklanjuti untuk membawa masalah ini ke pengadilan dan mendorong adanya undang-undang nyata yang mencegah penerbit game menghancurkan game dan meninggalkan pelanggan demi keuntungan semata. Dan jika memang akan ada titik perubahan yang sempurna, itu adalah The Crew. Game ini sebagian besar berfungsi sebagai pengalaman pemain tunggal yang hanya memiliki fitur online untuk menjaga DRM yang selalu aktif. Jika kemunduran itu tidak bisa dihentikan di sana, maka tidak akan bisa dihentikan sama sekali. Jadi,
Medan pertempuran untuk masa depan dunia game akan berada di Parlemen Eropa. Tampaknya Stop Killing Games memiliki kasus yang sangat kuat dengan jutaan tanda tangan dari pendukung online dan gelombang dukungan yang nyata. Tapi industri game juga punya senjata rahasia, bab 2, di dalam sidang UE. Pada 16 April 2026, Ross Scott dan Moritz Katzner membawa perjuangan mereka langsung ke sidang parlemen UE, di mana mereka mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk mempresentasikan kasus mereka. Hanya dalam 2 tahun, gerakan ini mengumpulkan dukungan akar rumput yang belum pernah terjadi sebelumnya dari para konsumen yang sudah muak diperlakukan seperti sapi perah oleh industri game. Sebagai inisiatif warga negara Eropa, gerakan ini sudah mencapai 1,25 juta tanda tangan pada pertengahan 2025, cukup untuk memenuhi Koloseum Romawi 25 kali. Dan meskipun ada beberapa pihak yang meremehkan di komunitas online, gerakan ini tidak melambat sama sekali. Dan meskipun ada hambatan antara pemahaman teknis para pengampanye dan para legislator Uni Eropa, tampaknya Ross dan Moritz berhasil menyampaikan argumen mereka dengan baik. Konsultan Daniel Andruska mengatakan, game yang dikembangkan 20 tahun lalu masih berfungsi. Game yang dikembangkan 3 tahun lalu tidak. Itu adalah keputusan desain, itu adalah keputusan bisnis. Dalam satu kalimat, Andruska langsung menyoroti inti dari kenyataan pahit di sini. Ini bukan tentang keterbatasan bawaan dalam menjalankan jenis game tertentu. Ini tentang bayang-bayang menakutkan dari keusangan terencana. Ross menyinggung sebagian kecil dari anggaran sebuah game yang dialokasikan untuk perencanaan akhir masa pakai. Tetapi angka-angka itu seringkali tidak akurat karena memasukkan fitur-fitur yang sebenarnya tidak berlaku untuk game offline. Namun, meskipun gerakan Stop Killing Games memiliki jumlah pendukung yang cukup besar untuk membuat para pembuat undang-undang memperhatikan, setiap perjuangan melawan perusahaan bernilai jutaan dolar akan menjadi pertarungan yang berat. Pertanyaannya adalah, alasan seperti apa yang mungkin bisa mereka berikan untuk praktek anti konsumen mereka? Jawabannya cukup licik. Menggunakan segudang alasan teknis untuk membanjiri percakapan, bukan untuk memperjelasnya. Jika bahasanya cukup rumit, para pembuat undang-undang dan masyarakat mungkin tidak cukup melek teknologi untuk memahaminya. Pernyataan resmi dari Video Games Europe antara lain berbunyi, server privat tidak selalu menjadi opsi alternatif yang layak bagi para pemain. Karena perlindungan untuk mengamankan data pemain, menghapus konten ilegal, dan memerangi konten komunitas yang tidak aman, tidak akan ada dan akan membuat pemegang hak bertanggung jawab. Banyak judul dirancang hanya untuk dimainkan secara online. Pada kenyataannya, usulan-usulan ini akan membatasi pilihan pengembang dengan membuat video game tersebut menjadi sangat mahal untuk dibuat. Ada banyak hal yang salah dengan ini, yang akan bisa kita bedah secara menyeluruh dengan rahasia-rahasia yang berhasil kita ungkap. Tapi ada satu bagian yang terlihat sangat lemah, karena inti dari masalah ini adalah sebuah ide sederhana. Game seharusnya tidak ditinggalkan tanpa rencana penghentian layanan untuk menggantikan fitur DRM yang mengharuskan koneksi online. Bahaya di sini adalah ketidakseimbangan pengetahuan akan menguntungkan para pelobi korporat. Politisi pada dasarnya cenderung gugup dan enggan terhadap perubahan. Jika perusahaan dapat menggunakan gagasan keterikatan antara industri game dan sistem beracun ini, mereka mungkin saja bisa membodohi para politisi. Tidak ada yang ingin menjadi politisi yang menyetujui sebuah undang-undang yang akhirnya menyebabkan runtuhnya suatu sektor ekonomi. Itulah tepatnya ketakutan yang ingin mereka tanamkan di benak semua orang dengan retorika seperti ini. Jika kita ingin melihat kebenaran yang tersembunyi di balik semua narasi korporat yang mementingkan diri sendiri, kita perlu melihat kode di dalam game. Bab 3. Anatomi sebuah kill switch. Mematikan sebuah game dan servernya tidak seperti memasukkannya ke dalam kotak lalu pulang. Ini lebih seperti mencoba memotong kabel yang tepat saat menjinakkan bom yang masih aktif. Satu langkah yang salah dan kamu bisa membahayakan sejumlah game yang masih ingin terus kamu peras uangnya. Rata-rata game live service daring menjalankan sedikitnya lebih dari 500 microservice dan ping heartbeat. Ubisoft saja memiliki pusat data di seluruh dunia dengan server pusat yang berbasis di Montreal. Server ini memuat setiap rilis aktif dalam daftar Ubisoft dan semuanya saling terhubung. Apa artinya ini? Sederhananya, kill switch untuk perusahaan-perusahaan ini jauh lebih rumit daripada yang mereka akui dan juga jauh lebih mahal. Kita berbicara tentang ratusan ribu dolar. Mengurai jaringan microservice yang rumit ini sama saja dengan merobohkan 24 lantai terbawah sebuah gedung pencakar langit sambil berharap 40 lantai teratas tetap berdiri. Satu langkah yang salah bisa membahayakan beberapa server sekaligus dan mempertaruhkan jutaan dolar. Jadi, kenapa harus mengambil risiko itu? Server, terutama yang memiliki mikrotransaksi, masih bisa menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan.
Menutup game live service dan mencabut semua lisensi akan membuat pelanggan yang membayar merasa terasingkan. Apakah itu sepadan? Jelas, ada kekuatan yang bekerja di sini yang tidak kita pahami. Motivasi dan insentif tersembunyi di balik alasan klasik terlalu mahal untuk menjaga sistem seperti ini tetap berjalan. Tetap saja, gerakan Stop Killing Games bahkan tidak meminta industri game untuk menyediakan dukungan server selamanya. Salah satu permintaan dari Stop Killing Games adalah setiap game live service memiliki rencana akhir masa pakai. Itu berarti sebuah game bisa diperbarui agar bisa dinikmati secara offline, atau pengembang independen dapat memiliki alat untuk membuka server mereka sendiri. Ini adalah satu lagi hal yang tampaknya setiap perusahaan selalu punya 1000 alasan untuk mengelak. Menambahkan fungsionalitas seperti ini akan secara fundamental mengubah proses pengembangan, belum lagi menambah jutaan biaya pengembangan. Dan mungkin kita akan bersimpati terhadap hal itu jika kita belum memiliki bukti paling kuat yang membantahnya. Bab 4. Cetak biru Felin. Semua argumen tentang mustahilnya penerbit besar seperti Ubisoft merilis alat sumber terbuka mulai runtuh begitu Anda melihat apa yang sudah dilakukan. Karena sebuah studio yang jauh lebih kecil, Felin Studios, sudah melakukannya. Dan mereka berhasil merebut hati para gamer di seluruh dunia. Ketika game multiplayer kultus kesayangan mereka, Knockout City, menutup servernya pada Juni 2023, para pemain mengira ini akan menjadi satu lagi pengalaman live service yang menjanjikan, namun akhirnya ditutup. Tapi kali ini, keadaannya akan berbeda, sangat berbeda. Alih-alih menjadikan acara Sunset sebagai sekadar pengumuman kecil yang muram dan nyaris tersembunyi, Felin memutuskan untuk membuat semuanya menjadi perayaan besar yang didedikasikan untuk berterima kasih kepada para penggemar mereka. Sebagai bagian dari perpisahan mereka bahkan mengadakan kompetisi penutupan dengan hadiah sebesar $25.000. Itu sendiri sudah merupakan sebuah gestur yang menyenangkan, tapi mereka akan melangkah lebih jauh lagi dan mengalahkan perusahaan-perusahaan yang 10 kali lebih besar dari mereka dalam prosesnya. Sebelum game tersebut dihentikan, mereka merilisnya sebagai file eksekusi mandiri untuk Windows dengan dukungan server privat. Itu berarti siapapun yang punya pengetahuan bisa membuat server mereka sendiri secara gratis selamanya. Hal itu saja sudah cukup membuat seorang eksekutif tingkat tinggi di dunia game panik. Felin menugaskan sebuah tim pengembang untuk memodifikasi game tersebut menjadi versi yang bisa dihosting secara pribadi. Mereka menghapus konten berlisensi, membuang sistem monetisasi, dan membentuk ulang game itu menjadi sesuatu yang bisa berjalan secara mandiri. Dan menurut laporan, biayanya hanya sekitar 0,5% dari anggaran pengembangan total game tersebut. Seluruh prosesnya memakan waktu 3 bulan, tetapi dalam proses itu, mereka memberikan keabadian pada game tersebut. Direktur pemasaran Felin Studios, Josh Harrison, berpikir itu adalah investasi yang layak. Dia mengatakan, itu adalah satu hal terbesar yang kami lakukan untuk memengaruhi respons positif terhadap penutupan ini. Itu mendapat liputan media yang bagus, mendapat reaksi luar biasa dari para pemain, dan pada akhirnya menjaga game yang telah dikerjakan keras oleh semua orang di studio tetap hidup selamanya, bahkan ketika server utamanya sudah offline. Jika sebuah studio pengembang indie bisa membuat patch Sunset seperti ini, kenapa perusahaan bernilai miliaran dolar seperti Ubisoft tidak bisa? Ketika pertanyaan ini diajukan, mereka jarang benar-benar menjawab. Sebagai gantinya, mereka mengubah taktik. Bab 5, mitos keamanan. Salah satu argumen terlemah terhadap gerakan Stop Killing Games adalah klaim bahwa merilis patch open source untuk game yang layanannya sudah dihentikan akan membuka pintu bagi risiko keamanan besar dan memberikan keuntungan besar bagi para peretas. Salah satu pendukung utama argumen ini adalah pengembang game kontroversial dan figur internet Jason Thor Hall, yang juga dikenal sebagai Pirate Software. Meskipun server privat yang dibangun dari kode sumber pasti harus berurusan dengan pelaku jahat, menggunakan alasan itu untuk menolak patch setelah sunset sama sekali tidak dapat dibenarkan. Mengingat evolusi perangkat lunak anti-cheat yang konsisten antar game, kecil kemungkinan para peretas dapat menggunakannya sebagai panduan untuk mengganggu game yang masih memiliki dukungan server aktif. Meskipun menjaga kode tetap tersembunyi mengikuti doktrin security through obscurity, seringkali dikatakan bahwa ini sebenarnya lebih merupakan ilusi keamanan daripada tindakan nyata untuk mencapainya. Faktanya, salah satu jebakan terbesar bagi pengembang game mungkin saja adalah sesuatu yang bahkan mereka malu untuk akui. Bab 6, jebakan middleware. Ada bagian yang sangat penting dalam pengembangan game modern yang selama ini kita hindari di sini. Dan mungkin saja ini adalah kunci untuk membuka semuanya, middleware. Ini semacam jembatan khusus yang sudah dibuat sebelumnya antara mesin game dan beberapa fitur digital yang terhubung, mulai dari animasi hingga suara.
Beberapa programmer bahkan membandingkan middleware dengan semacam lem perangkat lunak. Pikirkan Havoc, Wise, Autodesk, dan Nvidia. Dan ini bukan porsi kecil dari keseluruhannya juga. Middleware yang dilisensikan oleh semua perusahaan eksternal ini terkadang bisa mencapai 15 hingga 20% dari basis kode game live service. Disinilah ide-ide utopis dari gerakan Stop Killing Games mulai menemui tembok yang tak tergoyahkan. Ketika berbicara tentang middleware proprietary yang tertanam dalam kode sisi server, para pengembang tidak hanya tidak memilikinya, mereka juga tidak memiliki hak hukum untuk mendistribusikannya kembali. Itu adalah pil beracun yang tersembunyi di dalam kode layanan langsung. Itu berarti, dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya kamu yang tidak memiliki game tersebut. Orang-orang yang menjualnya kepadamu pun tidak sepenuhnya memilikinya. Kontrak antar bisnis ini mencekik segalanya dan menghancurkan hak pembelian konsumen dalam prosesnya. Praktik ini yang sudah melekat di industri saat ini adalah alasan mengapa kondisi industri live service begitu buruk bagi para gamer saat ini. Tapi kita benar-benar harus bertanya, seburuk apa sebenarnya? Bab 7. Tingkat kelangsungan hidup. Saat ini game live service berada dalam gelembung yang hampir pecah. 83% dari game live service yang diluncurkan sejak 2020 telah ditutup dalam waktu 3 tahun. Stop Killing Games bahkan mencatat daftar game yang sudah mati secara real time. Per April 2026, jumlah game yang sama sekali tidak bisa dimainkan lagi mencapai 441. Pada tahun 2026, Sony telah memangkas secara drastis rencana game live service mereka karena hasil yang buruk. Seberapa drastis? Mereka benar-benar membatalkan 8 dari 12 game live service yang dijanjikan dan seharusnya dirilis pada 2025. Dan bukan hanya Sony, di seluruh industri, game-game yang gagal telah menjadi berita utama dan termasuk The Cube Save Us, Highguard, Concord, dan Radical Heights tahun 2018. Apa yang menyatukan semua ini? Meskipun memiliki anggaran jutaan dolar, tidak ada satupun dari mereka yang bertahan lebih dari 6 bulan. Game-game ini sedang berada di tengah krisis eksistensial yang nyata, sebuah kiamat game yang akan membuat bertahun-tahun kerja dari ribuan pengembang pada dasarnya lenyap begitu saja. Saat ini Uni Eropa tampaknya mungkin menjadi garis pertahanan terakhir bagi satu generasi media digital. Tapi seberapa besar sebenarnya yang dipertaruhkan di sini? Bab 8, patch terakhir. Saat ini kita berada di persimpangan jalan, bukan hanya untuk masa depan dunia game, tapi juga untuk media digital secara keseluruhan. Apakah kita sedang menuju dunia di mana membayar sesuatu benar-benar berarti Anda memilikinya seumur hidup? Atau justru membeli hanyalah menyewa dengan embel-embel tambahan? Karena di bawah model saat ini, setiap game, film, e-book, atau perangkat lunak bisa saja punya syarat tersembunyi, dan kapan saja syarat itu bisa diberlakukan. Kita akan punya gambaran yang jelas tentang masa depan mana yang akan kita masuki pada pertengahan tahun 2026. Menurut agenda awal yang diterbitkan tidak lama setelah sidang, tanggal 27 Juli akan menjadi hari di mana komisi secara resmi menanggapi usulan legislatif tersebut. Waktu antara sekarang hingga saat itu tampaknya akan menjadi masa yang sangat menegangkan, bukan hanya bagi para penggemar game, tetapi juga bagi para pendukung hak digital, pelestari media, dan perusahaan-perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Sidang tersebut lebih kuat dari yang banyak orang harapkan, dengan Ross dan tim lainnya mengemukakan alasan yang baik untuk prinsip moral di balik gerakan ini. Namun, nasibnya masih sangat tidak menentu. Jika segalanya berjalan baik untuk gerakan Stop Killing Games dan untuk para gamer secara umum, ada kemungkinan gerakan ini dapat membantu mendorong dimasukkannya ketentuan standar penghentian layanan ke dalam Digital Fairness Act yang akan datang. Ini adalah rancangan undang-undang hak konsumen yang dirancang khusus untuk melindungi orang-orang di ruang daring. Di bawah kerangka seperti itu, game yang dirilis setelah titik tertentu tidak hanya akan diluncurkan lalu menghilang tanpa kejelasan. Mereka akan diwajibkan untuk memiliki rencana penghentian layanan yang jelas. Bahkan jika dukungan server berakhir, para gamer tetap akan memiliki game yang mereka beli dalam bentuk tertentu. Dan ada sisi lain dari hal ini juga. Ada beberapa bisikan di komisi tentang kemungkinan pemangkasan DFA. Kekhawatirannya adalah terlalu banyak regulasi akan membuat mereka kurang kompetitif secara ekonomi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di luar negeri. Ini adalah ideologi yang cukup menggoda bagi perusahaan-perusahaan besar, dan sebenarnya inilah yang bertanggung jawab atas banyaknya pengikisan hak-hak konsumen di Amerika Serikat. Jika filosofi ini yang menang, semua kerja keras dari Stop Killing Games akan menjadi sia-sia. Ross telah mengatakan bahwa dia merasa memiliki peluang yang jauh lebih baik dengan Uni Eropa daripada dengan pengadilan di Amerika Serikat. Kemana arah bandul akan berayun? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Masa depan masih ada di tangan kita untuk saat ini.
Apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan menentukan apa arti memiliki sesuatu di dunia digital. Ini baru puncak gunung es dari aktivitas jahat industri video game. Cari tahu seberapa liciknya perusahaan video game sebenarnya dan mengapa EA sangat takut untuk merilis game Sims baru, atau tonton ini sebagai gantinya.